Yang keempat yaitu Epicurus, berlainan dengan keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung, maka Epicurus hidup pada tahun 342 sampai 271 sebelum Masehi, ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung tersebut jatuh. Setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi, sebagai akibatnya negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini nanti akan berlangsung sampai negara Yunani tersebut menjadi bagian dari kerajaan Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dari dunia filsafat yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Karena keadaan negara yang telah terpecah belah itu, maka sifat hubungan antara manusia dengan negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa hubungan bagian yang terpenting itu adalah negara atau masyarakat, maka sekarang orang mulai bersikap acuh tak acuh. Manusia sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mendidik orang menjadi warga negara yang baik dari negara. Dalam keadaan demikian inilah Epicurus kemudian menciptakan ajarannya yang bersifat individualistis. Individualismenya ini kemudian mendesak universalismenya Aristoteles, yang dulu sebagai kebangsaan Yunani dimaksudkan sebagai dasar bagi cara berpikir mereka. Jadi Epicurus adalah pencipta daripada ajaran individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat seperti dalam universalismenya Aristoteles, tetapi elemen atau bagian terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan individu-individu itu sendiri, oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu-individu sebagai atom, dan individu-individu inilah sebagai bagian yang terpenting. Maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan daripada organismenya Aristoteles. Dalam ajaran Epicurus ini telah terkandung benih-benih pertama daripada ajaran perjanjian masyarakat yang kemudian akan muncul. Ini terbukti bahwa dalam ajaran Epicurus itu orang dianggap sebagai atom, sebagai elemen pokok yang terkecil yang mempunyai kepribadian sendiri. Maka dalam negara, kepentingan individu itulah yang harus diutamakan sebagai dasar daripada kepentingan negara. Karena bila individu itu bahagia, akan demikian pula negara. Tetapi dalam masyarakat itu sering timbul kekacauan dan kekerasan yang dapat mengancam ketentraman dan kebahagiaan individu. Maka untuk mencegah jangan sampai timbul kekerasan dan ketidakadilan, negara lalu mengeluarkan undang-undang. Tetapi undang-undang ini belum dapat berlaku kalau belum mendapat persetujuan daripada individu. Jadi untuk berlakunya sesuatu undang-undang, suara dari individu-individu untuk menyetujui adalah sangat menentukan. Disinilah letak benih-benih daripada perjanjian masyarakat. Benih perjanjian masyarakat yang telah diletakkan oleh Epicurus ini nanti pada dasar-dasarnya akan diberikan oleh Marsilius, seorang sarjana dari abad pertengahan yang akan kemudian dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum alam pada abad ke-17 sampai ke-18. Negara menurut Epicurus adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya. Sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme. Maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individu lah yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang nanti yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat, dan demikian pula lah keadaan negara untuk keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara disengaja atau mungkin hanya
secara kebetulan saja, tetapi bagaimanapun juga negara itu mesti untuk kepentingan manusia dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus menundukkan diri kepada pemerintah yang bagaimana bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan keamanan perseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi, tetapi bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Dengan demikian, kalau Plato telah berusaha memperbaiki kecenderungan hati orang di dalam negara yang dengan melalui jalan dialektanya, dan pula Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya, sedangkan Epicurus dengan sikap pikirannya yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja, sedang untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari saja ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali, karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah untuk ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. Yang kelima yaitu ada Zeno. Mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoicism. Contoh tokohnya adalah Zeno. Dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau Stoa. Seperti halnya dengan Aristoteles, pada waktu ia menjadi mahaguru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari, maka mazhab filsafatnya dinamakan Peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistik. Sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalistis, dan universalistisnya itu tidak hanya meliputi bagian Yunani saja seperti diajarkan dalam filsafatnya Aristoteles, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan, seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan orang biadab, antara orang yang merdeka dengan budak, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup di dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang memungkinkan terciptanya persatuan umat manusia. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini sifatnya adalah abadi dan tidak memungkinkan dan tidak berubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal, dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara di dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasionalis dan susila menjadi seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat dari keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan dalam arti kebobrokan sosial etis, sedangkan pada pihak yang lain, kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dan kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum.
Kaum Stoa dengan ajarannya yaitu bersifat universalitis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu hanya menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional dan dengan demikian praktis mematikan alam bawah pikiran demokrasi nasional seperti yang diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaumnya Stoa. Ini bangsa Romawi akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai kaum Stoa dengan ajaran yang bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi telah melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka demikian sampailah kita pada zaman Romawi. B. Zaman Romawi kuno. Berbeda pada waktu zaman Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini. Tetapi orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi karena meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Maka bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewaris saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani. Setelah negara Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tapi sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, pada zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis. Sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir dan juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dan bangsa Romawi hanya dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya saja. Karena memang konsepsi-konsepsi kenegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya. Sedangkan konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibukukan dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya. Yang kedua, kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan terpecah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan-peperangan, keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota atau city state. Romawi menjadi suatu imperium, kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam suatu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi pada akhirnya jatuh karena negara terpecah belah yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintahan yang pertama pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggota-anggotanya hanya terdiri dari kaum patrisia atau kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja yang terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu, kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia atau kaum ningrat dengan kaum plebia, yaitu kaum jembel atau rakyat jelata. Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh 2 orang konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintah menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi dengan demikian negara Romawi telah mengalami perubahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan, kekuasaan negara dipusatkan pada satu orang yang dinamakan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak, tetapi hanya untuk sementara waktu saja dengan maksud supaya segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi nanti setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahannya itu kembali mempergunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang praktor.
Dan yang di dalam menjalankan tugasnya ini itu ia harus menyesuaikan perundang-undangan dengan kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat yang terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi para warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi telah mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraannya menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar dari sistem ketatanegaraan. Dan sesungguhnya bahwa ajaran dari kaum Stoa ini memungkinkan Romawi dapat menjadi suatu kerajaan dunia karena ajaran kaum Stoa tadi bersifat universalistis yang tidak terbatas pada city-state saja seperti universalismenya bangsa Yunani. Tetapi universalisme dari kaum Stoa tadi meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Hanya saja, meskipun universalisme dari bangsa Romawi tadi, yang digunakan sebagai dasar adalah ajaran kaum Stoa yang juga meliputi seluruh dunia, ialah bahwa universalismenya bangsa Yunani dahulu, yang universalismenya Aristoteles, hanya meliputi polis dan bersifat kenegaraan. Kalau universalismenya dari kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan. Sedangkan universalisme dari bangsa Romawi meskipun juga meliputi seluruh dunia tetapi bersifat politik ketatanegaraan. Di atas telah disebutkan adanya dua hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara negara Yunani dan negara Romawi. Tetapi di samping itu, sesungguhnya masih didapatkan perbedaan-perbedaan yang lebih bersifat prinsipal, yaitu pada zaman Yunani orang atau warga negara itu merupakan bagian daripada negara, sehingga dengan demikian warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan-gugatan terhadap negara. Sedang pada zaman Romawi, orang atau warga negara itu dipisahkan dari negara yang keadaannya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Hubungan antara warga negara masing diatur oleh hukum yang Hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain diatur oleh hukum privat atau perdata, sedangkan mereka yang merasa adanya kepastian hukum karena persengketaan antara mereka dan diadili berdasarkan imbangan yang objektif. Sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut negara diatur oleh hukum publik. Jadi dengan demikian baik individu atau warga negara maupun negara masing-masing mempunyai hak-haknya sendiri. Bangunan hukum dari bangsa Romawi yang didasarkan pada perbedaan antara hukum privat atau hukum perdata dengan hukum publik ini semata-mata adalah hasil pikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara yang termasyhur. Selain daripada itu, kalau bangsa Yunani dulu masih selalu mencampur adukan dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan, sehingga sifatnya ngakul, lagi pula belum memisahkan antara pengertian negara dengan pengertian masyarakat. Sedangkan kalau bangsa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat yuridis, murni, dan praktis. Hukum dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar. Juga antara negara dengan masyarakat, negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium, kerajaan dunia, ialah suatu sistem yang dengan golongan kecil atau minoritas dapat menguasai golongan besar atau minoritas yang terdiri dari bangsa-bangsa asing, dan yang penting lagi pada waktu itu belum ada ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya, dan bagaimana negara itu harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam, yang bahaya itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara yang dapat membawa kehancuran. Sebagai akibat dari semakin berkembang dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka lalu usaha untuk mengatasi hal yang demikian ini, negara dibagi-bagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri atau ibu kota yang dipimpin oleh seorang prektor. Dengan demikian sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dilaksanakan dalam imperium. Sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah bergabung dalam kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka untuk mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan
Kalau mengenai kepentingan negara, meskipun sistem ini terkenal sangat buruk tetapi sangat bermanfaat, yang bagi yang pelaksanaannya itu asas pengertian bahwa asas memecah belah dan menguasai atau divide et impera. Asas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan karena ikatan-ikatan yang lahir dari perhubungan ini yang mungkin akan dapat membentuk suatu kesatuan dan memberontak kepada penguasa. Maka hal ini demikianlah adalah sangat berbahaya. Jadi pokoknya praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi itu dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertalian-pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara pengkhianatan dan sebagainya diperkenankan asalkan itu ditujukan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraannya yang demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis. Setelah negara Romawi dibagi-bagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang praktor hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru yaitu yang disebut juga jus gentium atau hukum antar negara yang memuat aturan-aturan yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari rasio yang abstrak yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa dan dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini ajaran kaum Stoa memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium, maka sampailah pada pemikiran jus natural atau hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi.